Oke, di malam ini kita akan membicarakan bentuk kepemilikan usaha. Nah, bentuk-bentuknya seperti itu ya. Kalau kemarin kita bahas berkaitan dengan ide inovasi, kemudian berbagai macam hal yang berkaitan dengan itu gitu. Kali ini kita akan membicarakan terkait dengan bentuk kepemilikan usaha. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan bentuk usaha kita nantinya itu di situ ada 7 bagian gitu ya. Mulai dari tujuan bisnisnya, kemudian pertimbangan tentang pajak itu yang seringkali menjadi bahan pertimbangan ya, karena beda jenis usahanya itu pajaknya juga berbeda juga. Kemudian jenis pertanggungjawabannya, kemudian modal awal atau modal keseluruhan juga, kemudian kontrol dan mekanisme kontrolnya, kemudian manajemennya, dan formasi biayanya. Tentunya antar jenis usaha itu bentuknya tadi itu beda-beda biayanya ya. Kemudian bentuk umumnya itu di sini ada 4, yaitu yang pertama itu adalah kepemilikan tunggal atau sole proprietorship, kemudian ada kemitraan, partnership, kemudian ada badan hukum atau corporation, kemudian usaha bersama atau joint venture. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Untuk yang pertama terkait dengan kepemilikan tunggal. Kepemilikan tunggal itu beberapa cirinya itu biasanya dilakukan dari rumah gitu, atau di sini biasanya itu dipilih karena bisnisnya itu masih berupa awal gitu ya, atau pemula, atau mereka yang baru dalam tahap belajar berbisnis. Biasanya kepemilikannya itu kan tunggal karena relasinya sendiri pun juga belum terbentuk seperti itu ya. Atau bisa jadi karena kita punya ide sendiri, kita coba create sendiri, kita coba eksekusi sendiri seperti itu ya. Dan di tahap-tahap awal itu kepemilikan tunggal. Nanti kalau misalnya sudah berlanjut atau berkembang, barangkali bisa melakukan rekrutmen atau kerjasama bisnis. Kelebihan-kelebihannya kalau di kepemilikan tunggal itu dia sederhana untuk dibuatnya karena tidak perlu banyak ngobrol dengan orang lain, bikin gitu ya, sendiri, keputusan juga sendiri. Modalnya relatif kecil karena ya yang dipunya saja gitu ya. Keuntungan usaha jadi milik sendiri karena tidak perlu berbagi dengan orang lain, atau partner itu enggak karena punya sendiri gitu ya. Kemudian otoritasnya itu total, jadi kalau mengambil suatu keputusan itu dia punya kekuasaan secara penuh gitu ya. Kemudian tidak ada batasan legal khusus gitu ya, karena memang sendiri juga. Kemudian mudah untuk discontinue atau dihentikan, atau untuk dilanjutkan ke jenis usaha lanjutan lainnya seperti itu. Jadi tidak perlu mungkin persetujuan orang lain karena otoritas total tadi. Jadi kalau mau dihentikan atau diubah bentuknya gitu ya. Kemudian kekurangannya, pertanggungjawaban personal itu tidak terbatas, tanggung jawab full penuh gitu ya, sehingga tidak ada kontrol atas kendali keputusan. Jadi karena diputuskan sendiri, maka sisi-sisi kontrol dari orang lain atau yang merasa memiliki itu nggak ada gitu ya, ya hanya dirinya saja. Kemudian kecakapan dan kemampuan terbatas, sehingga sulit untuk menjadi perusahaan yang besar. Kemudian rasa keterasingan, ia merasa asing karena sendiri tadi, aksesnya terbatas untuk mendapatkan modal. Kemudian ada lack continuity, keberlanjutannya. Kemudian tidak berkekuatan hukum karena memang belum berbadan hukum ya. Kemudian resiko kegagalan itu ditanggung sendiri. Beda kalau kerjasama itu kan berarti
keuntungan dan resiko itu dibagi berdua gitu ya. Kalau sendirian ya berarti resikonya kalaupun gagal ya ditanggung sendiri. Tapi kalaupun untung itu untung untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, kemitraan. Nah, kemitraan di sini ciri-cirinya pemiliknya lebih dari satu, pastinya begitu ya. Jadi lebih dari satu, berdua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Kemudian sumber investasinya bersifat pribadi berdasarkan persekutuan atau grup kelompok tadi gitu ya. Kemudian manajemen sesuai dengan perjanjian. Jadi ada perjanjian hitam di atas putih, mulai seperti itu. Setiap pemilik itu dia punya peran apa di dalam manajemennya. Siapa yang menjadi pemimpinnya, siapa yang punya hak apa gitu ya. Jadi perannya apa, haknya apa, kewajibannya apa diatur dalam perjanjian. Kemudian kontinuitas usaha bisa berakhir karena kematian pemilik atau keputusan dari persekutuan tadi. Jadi mungkin kalau kita tidak ingin menutup usaha itu, tapi karena kesepakatan bersama mau ditutup, ya berarti ya harus ditutup juga. Jadi keputusan itu berkelompok gitu ya. Contohnya di situ ada firma, ada CV, kemudian ada di situ dua itu termasuk persekutuan komanditer. Kelebihannya di kemitraan di sini itu mudah untuk dibentuk, kemudian karena lebih dari satu orang mereka biasanya saling melengkapi kecakapan ataupun kontrol pekerjaan antar mitra usahanya. Kemudian berbagi resiko kerugian, berarti kekurangannya kalau keuntungan berarti harus mau berbagi juga gitu ya. Nah kalau di sini berbagi resiko kerugian menjadi sebuah kelebihan. Kemudian modalnya bisa lebih besar, kemudian kemampuan untuk menarik mitra yang lain itu juga memungkinkan. Dan di sini luas untuk terkait dengan masalah mitra tadi ya. Tentunya semuanya itu keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Kekurangannya perlu saling pengertian dan memahami satu dengan yang lainnya. Kemudian sering terjadi masalah keuangan saat rugi itu biasanya mungkin tunjuk-tunjukkan gitu ya. Maupun pada saat bisnisnya itu menguntungkan. Jadi kalau untung itu kadang-kadang suka rebutan gitu ya. Kalau rugi nggak ada yang mau disalahkan, kadang-kadang begitu ya. Kemudian kesulitan dalam mengatur kepentingan mitra. Jadi setiap mitra itu kan sebetulnya mereka membawa satu kepentingan pribadi juga. Jadi di situ diaturnya agak repot gitu ya. Kalau yang sendiri tadi itu kan semuanya diatur sendiri dan diputuskan sendiri. Kalau ini kan harus diatur bersama. Mungkin kalau boleh dikatakan kuncinya adalah hitam di atas putih tadi ya. Sesuai surat perjanjiannya, hak dan kewajibannya harus jelas. Kemudian lack continuity, keberlanjutannya itu juga tidak begitu bagus gitu. Jadi kedepannya kalau manajemennya baik ya continuity-nya bagus, tapi kalau mungkin pengaturannya, manajemennya kurang begitu baik, ya itu bisa jadi discontinue nantinya. Potensi timbulnya konflik personal dan otoritas gitu ya. Termasuk di dalamnya itu ada beban kerja, ada koordinasi, keuangan, hak dan tanggung jawabnya gitu ya. Itu berpotensi itu berarti bisa muncul bisa enggak ya. Kembali lagi tadi kesepakatannya bagaimana, itu yang perlu difahami bersama. Jenis-jenis mitra itu ada ada general partner, dia peran aktifnya itu aktif gitu ya di dalam pengelolaan bisnisnya. Jadi setiap general partner itu dia aktif dalam mengelola juga, ikut berperan. Kemudian tanggung jawabnya luas, beda dengan limited partners. Limited partners di sini itu dia tidak berpartisipasi dalam manajemen sehari-hari gitu ya. Tapi mungkin dia sebagai penasehat misalnya, atau sebagai komisaris misalnya, atau mungkin dalam tataran yang tidak rutinitas atau operasional gitu ya.
Kemudian mempunyai tanggung jawab terbatas karena memang beda perannya, beda hak dan kewajibannya, tanggung jawabnya juga dibatasi juga. Kemudian berikutnya ada badan hukum. Badan hukum di sini disahkan oleh notaris tentunya, karena di situ ada kata-kata hukum gitu ya. Jadi untuk mengesahkan badan hukumnya tadi dibutuhkan seorang notaris. Kemudian terdapat orang yang bertanggung jawab atas kinerja perusahaan untuk membuat usaha menjadi profesional. Jadi ada orang yang benar-benar menjadi tumpuan atas kinerja perusahaan gitu ya. Dia bertanggung jawab penuh gitu ya. Kemudian kontinuitas kepemilikan didasarkan sesuai dengan anggaran dasar. Jadi di sana biasanya ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga gitu ya. Atau kadang-kadang disingkat ADART gitu ya. Yang bersifat abadi atau dalam jangka waktu tertentu itu bisa direvisi. Jadi ada ADART-nya untuk yang badan hukum. Kelebihan-kelebihannya, dia punya kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan karena dia berbadan hukum dan diakui sah gitu ya. Diakui sah sebagai sebuah instansi, institusi yang taat pada hukum, yang mendaftar di hukum seperti itu. Dia punya kredibilitas yang baik gitu ya. Kemudian tanggung jawabnya jelas antara pemilik dan pengelola. Jadi ada pemilik dan pengelola itu bisa jadi sama, bisa jadi dipisah gitu ya. Dan setiap peran itu dia punya tugas dan tanggung jawabnya. Dapat berhubungan dengan perusahaan asing atau perusahaan multinasional. Nah, seringkali itu kalau kita berkomunikasi dengan perusahaan asing atau kerjasama atau punya hubungan simbiosis seperti itu, biasanya mensyaratkan instansi atau perusahaan kita itu berbadan hukum gitu ya. Karena dengan adanya badan hukum mereka menganggap akan lebih aman gitu ya. Karena ada payung hukumnya yang jelas. Kemudian kemampuan untuk menarik modal tentunya ya, karena berbadan hukum jadi kredibilitasnya bagus, menarik modal dari masyarakat atau mungkin modal dari pelaku bisnis itu investor itu akan lebih mudah. Punya waktu usaha yang lebih lama, iya gitu ya. Kemudian kepemilikan itu bisa dipindah tangankan, bisa dijual, bisa alihkan dari seseorang kepada seseorang yang lain, gitu ya, untuk kepemilikannya. Untuk kekurangannya, badan hukum tentunya membutuhkan biaya gitu ya. Terutama kalau kita bicara hukum itu kan ada beban administrasi gitu ya. Ada biaya administrasi yang lebih besar tentunya. Kemudian lebih banyak pekerjaan administrasinya karena segala sesuatunya seringkali nanti akan diaudit gitu ya. Dan biasanya kalau berbadan hukum itu kan laporannya resmi, pengeluarannya, dan seringkali itu biasanya yang agak rumit itu adalah perhitungan pajak gitu ya. Karena berbadan hukum wajib membayar pajak, dan perhitungan pajaknya nanti administrasinya yang kadang-kadang agak sedikit rumit gitu ya. Kemudian membutuhkan biaya cukup besar untuk membuat dan menutup badan hukum. Pajak ganda, pendapatan perusahaan dan pribadi pemiliknya. Nah, seringkali pendapatan perusahaan itu kan dibagi kepada pemiliknya atau pemegang sahamnya gitu ya. Dan seseorang yang memiliki perusahaan tadi itu dia juga masih dikenakan pajak pribadi juga gitu ya. Jadi pendapatannya dia itu sudah dipotong pajak di perusahaannya, secara pribadi kena pajak juga. Jadi kadang-kadang disebut dengan pajak ganda dan sebagainya. Kemudian berpotensi hilangnya kontrol oleh pendiri. Jadi kalau di berbadan hukum itu kan keputusan itu berdasarkan kalau boleh dikatakan itu kan ada namanya RAT gitu, rapat anggota tahunan atau mungkin sejenis itu gitu ya. Jadi bisa jadi pendirinya sendiri itu tidak memiliki kuasa penuh gitu ya, kecuali pendirinya itu masih memegang saham tertinggi gitu ya. Nah, seringkali yang pemegang saham tertinggi itu kan yang punya kontrol lebih gitu ya.
Kemudian di sini ada dibagi dua gitu ya, antara yang private sama public gitu ya. Kepemilikan yang private itu terbatas untuk satu kelompok kecil atau investor. Tapi kalau untuk yang kepemilikan publik itu dapat dengan mudah dijual atau dibeli oleh investor. Aksi penjualan awal stok itu disebutnya biasanya going public gitu ya. Sekarang yang lagi saya nggak tahu sudah atau belum, kan yang apa namanya, Gojek itu dia juga mau go public juga gitu, atau sudah gitu ya. Termasuk juga kalau nggak salah Tokopedia juga gitu ya, dia going public juga. Jadi mereka mau apa namanya, menjual stok mereka di apa namanya, di bursa efek atau bursa saham, kurang lebih begitu kali ya. Kemudian tambahan dana itu bisa diperoleh dengan menerbitkan stok yang baru atau saham yang baru gitu ya. Jadi kalau misalnya butuh tambahan dana atau tambahan modal, bisa membuat stok baru, tapi tentunya di situ tidak asal nambah ya, dalam artian kesepakatan di dalam apa namanya, usaha tadi atau pemiliknya atau pemegang saham juga. Karena kan kalau sahamnya ditambah, otomatis bisa jadi harga sahamnya akan menurun dan keuntungan juga menurun gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian usaha bersama atau joint venture. Joint venture itu sangat mirip dengan kemitraan atau partnership. Kemudian dibentuk untuk sesuatu yang spesifik atau penggunanya terbatas. Kemitraan membentuk suatu joint venture baru untuk setiap proyek yang baru dijalankan. Nah, biasanya joint venture itu memang pada suatu spesifik project tertentu gitu ya. Dan kadang-kadang apa namanya, dia nggak lama juga dibentuknya gitu ya, karena berdasarkan project tadi ya. Kemudian ada juga yang namanya licensing. Licensing itu seseorang dapat menyewa teknologi dari parent company misalnya. Dalam hal ini parent company tidak bertanggung jawab atas berkaitan dengan kualitas dari produk yang dihasilkan. Sebagaimana parent company tidak perlu menyediakan sembarang investasi gitu ya. Jadi kita misalnya apa namanya, beberapa produk mebel di Indonesia itu kan kadang-kadang mereka beli lisensi dari misalnya dunia film kartun. Kadang-kadang ada yang apa namanya, itu sih apa namanya, dia ceritanya begini. Jadi dia membuat produk dan di dalam produknya itu diberikan gambar dari satu animasi atau film tertentu gitu ya. Tentunya pada saat dia membuat produk dan menempelkan gambar animasi tadi misalnya, mereka harus bayar lisensi gitu ya. Nah, si parent company tidak perlu bertanggung jawab pada produk yang dihasilkan atau mebel tadi gitu ya. Kadang-kadang kan ada mungkin beli lisensinya Marvel, atau mungkin beli lisensinya apa namanya, apa sih, beberapa penyedia kartun atau tadi Marvel, DreamWorks atau dan sejenisnya gitu ya. Mungkin Anda ngerti contoh-contohnya juga. Beberapa seperti itu kan mereka harus bayar lisensi deh. Mereka beli lisensinya. Kalau enggak bisa kena pasal. Kemudian ada kombinasi bisnis. Nah, kombinasi bisnis ini dilakukan untuk dapat keuntungan yang lebih besar tentunya. Kemudian untuk bisa melakukan efisiensi dan juga untuk meningkatkan kemampuan bersaing. Beberapa kombinasi bisnis itu bisa dilakukan dengan di sini ada 3 cara gitu ya. Ada akuisisi, ada merger, kemudian ada amalgamation atau consolidation. Seperti itu. Oke, sebentar. Oke, yang pertama acquisition. Suatu acquisition itu terjadi jika satu perusahaan membeli mayoritas interest di dalam perusahaan yang lain gitu ya. Dia melakukan akuisisi gitu ya. Dia beli interest itu seperti stok tadi ya. Stok ataupun saham atau apa namanya,
kepemilikan yang ada di dalam perusahaan yang mau dibelinya tadi gitu ya. Jadi dia melakukan akuisisi. Kemudian kalau merger itu terjadi jika dua perusahaan bergabung menjadi satu jaringan. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan keunggulan bersaing gitu ya. Biasanya gabung jadi satu dan dia jadi raksasa seperti itu gitu ya. Kemudian amalgamation atau consolidation itu terjadi jika suatu perusahaan melakukan kombinasi dengan perusahaan lain untuk membentuk perusahaan yang baru gitu ya. Contohnya misalnya ke perusahaan A dengan perusahaan B, nanti dia jadi perusahaan C gitu ya. Jadi kombinasi bisnisnya seperti itu. Kemudian ada beberapa jenis merger. Merger tadi itu kan di sini menggabungkan dua perusahaan atau lebih gitu ya menjadi satu jaringan untuk memaksimumkan keunggulan bersaing. Ada 3 jenis merger di situ. Ada horizontal merger. Horizontal merger itu terjadi jika satu perusahaan membeli perusahaan yang lain yang punya barang dan layanan yang sama. Jadi kalau dia equal sama, dia horizontal merger gitu ya. Kemudian kalau vertikal itu jika satu perusahaan membeli perusahaan yang lain yang mengkontribusi produknya dia ataupun distribusinya. Kalau kita lihat jaringan produksi itu kan ada sumber bahan baku dan setelah diproduksi itu ada jaringan distribusinya gitu ya. Jadi kalau vertical merger di sini dia bergabung antara sumber bahan bakunya dengan proses produksinya atau mungkin proses produksinya dengan distribusinya atau ketiganya gitu. Jadi dia secara vertikal. Kemudian konglomerat merger, jika satu perusahaan membeli perusahaan lain yang tidak punya hubungan produk gitu ya. Jadi di situ disebut konglomerat merger. Jadi nggak ada hubungannya, dia dibeli gitu ya. Kemudian ini satu hal yang menarik, franchising. Dia secara definisi itu adalah sistem distribusi ya. Jadi sistem distribusi yang semi independen di mana pemilik bisnis atau franchises gitu ya. Itu dia membayar biaya, kemudian royalti kepada parent company-nya atau franchisernya. Kemudian sebagai imbal baliknya itu dia boleh menggunakan merek atau usaha yang dibelinya itu langsung boleh atau bisa teridentifikasi trademarknya gitu ya, karena menggunakan trademarknya punyanya si parent company atau franchisernya tadi. Kemudian dia bisa atau berhak untuk menjual produk atau jasanya yang biasanya itu menggunakan format dan sistem bisnis dari parent company-nya. Jadi dia sudah disediakan seluruhnya, baik produk, jasa, ataupun sistemnya oleh si parent company. Kemudian franchises-nya tadi, dia tinggal bayar dan bayar royaltinya sesuai dengan kewajibannya dia. Seperti itu franchising. Nah, menurut Dietrich Peter di sini, franchising di situ itu pelimpahan pabrikan atau distributor satu produk atau jasa kepada agen-agen lokalnya atau pengecernya, tentunya dengan membayar royalti tadi. Beberapa yang kita highlight di situ adalah selalu membayar royalti gitu ya. Menurut Robert T. Justice di sini juga kurang lebih sama. Jadi untuk menjadi agen lokal dari barang atau jasa, dan sebagai imbalannya dia menerima pembayaran atau royalti yang sudah ditetapkan gitu ya. Itu franchising. Orang yang memberikan franchising disebut franchisor, yang membeli itu disebutnya franchises gitu ya. Untuk pelaksanaan franchising dibuat semacam kontrak antara franchisor dan franchises gitu ya. Kontrak franchising di sini disebut lisensi agreement atau franchise contract.
Tipe-tipe franchising di sini ada trade name, jadi dia hanya membeli merek dagang tanpa mendistribusikan produk. Jadi merek dagangnya itu digunakan. Atau yang kedua, distribusi produk. Dia menjual produk dengan menggunakan nama dan merek dagang yang sama dengan jaringan distribusinya. Kemudian yang ketiga ada pure atau komprehensif atau bisnis format. Di sini format bisnis lengkap dan sistem yang mencakup satu lisensi untuk satu merek dagang tertentu. Jadi produk dan layanannya itu yang akan dijual, kemudian ada perencanaan fisiknya, kemudian metode operasionalnya nantinya, strategi pemasaran, proses kontrol kualitas, dan lain sebagainya. Jadi dia membeli bisnis formatnya. Apa saja yang bisa dijadikan franchising? Yang pertama yang bisa difranchisekan tentunya barang dan jasa yang tentunya sudah punya pemasaran yang luas atau keunggulan citra gitu ya. Jadi sudah dikenal oleh masyarakat. Kemudian bisa jadi yang dijual itu adalah formula paten atau desain gitu ya. Jadi patennya atau desainnya itu bisa difranchisekan. Kemudian tadi yang kita singgung nama dagang atau merek dagang. Kemudian jasa konsultasi bisa difranchisekan juga. Kemudian promosi advertising dan pembelian. Kemudian kantor pusat layanan itu juga bisa difranchisekan. Jadi ada berbagai macam hal yang bisa difranchisekan ya, tidak hanya barang, jasa juga bisa. Keuntungan franchising di sini, produk yang ditawarkan itu telah masuk di pasaran yang luas dan sudah diterima oleh umum gitu ya. Jadi sudah punya pasar, sudah ada market share-nya gitu ya. Kemudian franchising tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk memperkenalkan kredibilitas dari perusahaan induknya. Karena perusahaan induknya sendiri dia sudah kredibel gitu ya. Jadi anak-anak cabangnya atau yang pembeli franchise-nya tinggal ngikut namanya gitu ya. Kemudian keahlian manajemen, karena pengalaman sudah lama di franchiser, dia dapat memberikan bantuan manajemen juga kepada franchisee-nya. Beberapa franchiser itu juga mereka menawarkan di awal-awal itu bantuan manajemennya, pengelolaannya yang baik itu seperti apa, kemudian training proses produksinya dan sebagainya itu akan disediakan oleh franchisernya. Kemudian kelengkapan modal, biasanya modal itu sudah lengkap gitu ya. Jadi dalam artian pada saat kita beli franchise itu seringkali itu sudah langsung jalan kapan gitu ya. Jadi mulai kapan itu sudah pasti deh. Semua perlengkapannya itu menjadi bagian dari yang dijual tadi gitu ya. Kemudian pengetahuan tentang pasar itu sudah sangat baik dari franchisernya. Jadi dia nanti bisa mengarahkan lokasinya di mana atau marketnya yang seperti apa gitu ya. Kemudian pengawasan itu juga menjadi satu hal yang penting gitu ya. Pengawasan itu menjadi satu hal yang penting dalam dunia bisnis, dalam artian pengalaman franchiser dalam memonitoring bisnisnya itu bisa menjadi suatu keunggulan bagi pembeli franchise-nya. Jadi dia tahu cara mengawasi bisnis itu seperti apa juga. Jadi nanti itu juga bisa bisa diberikan pengetahuan tentang itu untuk pengawasannya ataupun pengetahuan tentang pasarnya juga. Karakteristik franchising, berbagai macam hal yang kita highlight di situ. Tentunya antara franchiser dan franchisee itu ngomongnya tentang royalti ataupun kewajiban gitu ya. Tentunya barangkali dua hal itu, royalti, kewajiban, harusnya ada haknya juga ya. Jadi si franchiser itu punya hak dan kewajiban, franchisee juga punya hak dan kewajiban. Nah, di dalamnya itu ada pembayaran royalti, ada pembayaran berbagai mungkin
kadang-kadang apa namanya, di awal itu kan ada harga franchise-nya itu berapa gitu ya. Kemudian kedepannya itu ada pembayaran royaltinya mungkin gitu ya. Semuanya tergantung dari kontrak franchising-nya itu seperti apa. Jadi si franchisernya itu juga punya kewajiban untuk menyediakan sistemnya gitu ya. Baik pemasarannya, operasionalnya untuk menjalankan kegiatan bisnisnya tadi. Elemen format bisnis dari franchise di sini itu hak untuk memasarkan suatu produk atau layanan dengan merek dagang atau nama dagang dari franchiser, hak untuk memasarkan satu produk atau layanan menggunakan metode operasi dari franchiser. Jadi yang bisa digunakan merek dagangnya, metode operasionalnya gitu ya. Kemudian ada kewajiban untuk membayar fee tertentu kepada franchiser. Kemudian franchisee dia punya kewajiban untuk melakukan bisnis sesuai dengan sistem yang ditetapkan oleh franchiser. Tentunya semua franchise itu akan atau harus mengikuti kaidah-kaidah yang ditentukan oleh franchisernya ya. Operasionalnya juga, dan kadang-kadang juga termasuk sampai harga jual dari produknya, biar terjadi keseragaman dengan semua franchise yang dijual seperti itu. Hubungan kerja franchisee, franchiser menyediakan merek dagang, blueprint, kemudian alat-alat untuk mengembangkan bisnisnya. Franchisee menyediakan tenaga untuk kerja keras gitu ya. Biasanya tenaganya nanti itu akan di-training oleh franchisernya dulu sebelum memulai operasional. Franchisee menjalankan bisnis untuk dirinya sendiri, akan tetapi bukan dengan dirinya sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya pada saat kita beli franchise itu ya kita menjalankan usaha kita sendiri tapi dengan sistem punyanya orang gitu ya, yang sudah teruji tentunya. Mengapa membeli franchise? Mungkin seperti itu kali ya. Franchise di sini dia menyediakan dukungan pelatihan, kemudian iklan nasional dan juga regional. Jadi sebagai seorang yang mau memulai usaha itu kita nggak perlu banyak mikir tentang caranya ini gimana, proses produksinya gimana, itu sudah dilatih gitu ya oleh si franchisernya tadi. Kemudian kita tidak perlu iklan gitu ya, karena iklannya sudah diiklankan sama mereka gitu ya. Jadi kita langsung dapat namanya. Kemudian prosedur operasi dan pendampingan atau bimbingan itu selalu dilakukan, entah rutin atau enggak, mungkin tergantung franchise-nya. Dukungan supervisi dan manajemen juga iya. Jadi dalam artian monitoring tadi dan manajemen itu dengan sistem yang mereka sudah buat itu seharusnya sudah baik gitu ya. Nanti mungkin di awal-awal akan diawasi secara ketat, setelah itu lama-kelamaan nanti bisa dilepas gitu ya. Kemudian increased spending power gitu ya. Increased spending power, access to bulk purchasing, dan juga ekonomis pada suatu skala yang lebih luas gitu ya. Kenapa kita membeli franchise gitu ya. Jadi kalau mau memulai usaha dan mungkin belum tahu bagaimana cara menjalankan usaha itu gitu ya, kita bisa membeli franchise sebagai salah satu alternatifnya. Namun tentunya barangkali ya, kalau berdasarkan pengalaman itu, kalau bisa beli franchise itu tidak hanya masalah usaha gitu ya, tapi kita belajar gitu ya, bagaimana sistem itu bekerja. Mungkin suatu saat kita yang nantinya akan menjadi franchisernya, bukan hanya franchisee saja. Kekurangan franchising di sini, franchisee tidak sepenuhnya independen karena tergantung dari franchisernya tadi. Sebagai tambahan untuk awal franchisee fee itu harus dibayarkan. Kemudian franchisee harus bayar royalti dan bayar iklan. Nah di sini iklan itu tadi kan sebetulnya dikelola oleh franchiser gitu ya. Tapi kadang-kadang kita juga bisa dibebankan biaya iklan. Namun beban biaya iklannya ini akan relatif lebih murah daripada kalau kita ngiklan sendiri gitu ya. Karena kan
di antara franchisee yang lain itu nanti bisa digabung menjadi satu untuk membayar sebuah iklan juga gitu ya. Jadi iklannya bisa di-share pembagian beban pembayarannya. Franchisee harus berhati-hati untuk menyimbangkan batasan dan dukungan yang disediakan oleh franchisernya dengan kemampuan sendiri untuk mengelola bisnis gitu ya. Jadi harus seimbang, jangan hanya terus-terusan bergantung sama franchiser, tapi juga harus mulai belajar untuk lebih mandiri gitu ya. Ini pustaka-pustakanya dan habis. Oke, kita cukupkan ya. Tadi yang sudah kita bicarakan terkait dengan jenis usaha atau bentuk usaha, bentuk kepemilikan usaha ya. Jadi dari situ kita bisa mencoba berpikir ke depannya nanti kira-kira jenis usaha yang seperti apa yang kita akan coba lirik gitu ya. Atau barangkali dalam roadmap bisnis usaha nantinya itu kita bisa mulai dari usaha kepemilikan pribadi gitu ya. Dari kepemilikan tunggal atau pribadi nanti baru berpartner seperti itu, kemudian mencoba dilegalisasi dengan badan hukum seperti itu menjadi satu rangkaian di dalam bagian roadmap usaha kita seperti itu kali ya. Nah mungkin nanti silahkan untuk jenis bentuk kepemilikan usaha ini kita berikan sedikit penugasan kali ya. Jadi untuk tugasnya silahkan nanti setiap mahasiswa itu bisa mengamati satu bentuk kepemilikan usaha dari sebuah mungkin unicorn ataupun startup atau sejenisnya. Di sana itu mereka sejarahnya bentuk kepemilikannya seperti apa gitu ya. Mungkin Anda bisa menelusuri awal mula si startup yang kita pilih tadi, kemudian mereka itu membentuk pertama kalinya itu bentuknya seperti apa, kemudian sampai sekarang itu terjadi apa saja di dalam bentuk kepemilikan usaha mereka. Jadi silakan setiap mahasiswa nanti bisa mengamati atau memilih, yang pertama memilih dulu gitu ya. Setelah dipilih, baru diamati bentuk kepemilikan usahanya tadi dan dituangkan ke dalam dokumen gitu ya. Untuk formatnya bebas, boleh dokumen dalam bentuk Word gitu ya, ataupun misalnya PDF, ataupun bentuknya dalam bentuk PPT gitu ya. Karena nanti kan kita akan coba diskusi lebih panjang lagi gitu ya, terkait dengan dari apa yang sudah diidentifikasi seperti itu. Gitu ya. Untuk pengumpulannya nanti akan kita kumpulkan via Kulon, karena Kulonnya sudah mulai aktif lagi. Jadi akan ada penugasan di Kulon seperti itu. Untuk waktu penugasannya kurang lebih sekitar mungkin 1 minggu gitu ya. Jadi terakhir pengumpulannya itu adalah H-1 gitu ya. Jadi kalau kita kuliah hari Senin itu kan berarti 1 minggunya adalah hari Minggunya. Jadi nanti untuk 1 minggunya itu sampai di hari Minggunya. Kalau hari Senin lagi itu kan sudah hari ke-8-nya. Seperti itu ya. Jadi nanti silahkan dicek penugasan di Kulonnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan seputar hal itu? Cukup ya? Oke. Terima kasih, kita cukupkan pertemuan malam kita hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bisa menginspirasi atau memberikan wacana atau pengetahuan berbagai macam bentuk-bentuk usaha yang ada gitu ya, sehingga kita bisa berpikir nanti ke depannya bisa membangun apa gitu ya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.